terima kasih untuk Pak Chandra, dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul saat ini, berbakti bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Petrus ya, 1 Petrus pasal 2. Pasal 1 ayat 13, ayat 13. Iya, pasal 1 ayat 13, satu perikop ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan dituruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan orang tanah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu yang baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Baik, 2 minggu yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dari ayat 3 sampai dengan ayatnya ke-12. Sekarang kita akan melanjutkan firman Tuhan, yaitu dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-25 ini. Kalau saya membuat memang di sini tema nasihat Petrus kepada saudara-saudara yang di perantauan. Ya, sebelumnya kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh berbakti, bersekutu bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih juga Tuhan yang Engkau hantarkan kami ke tempat ini. Biarlah kiranya kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu dan juga boleh memuji Engkau dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami juga mungkin yang ikut online, ataupun yang ada yang mendengarkan melalui online tersebut firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati mereka dan juga di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan mengubah hati kami dan juga memberikan pengharapan bagi kami. Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan untuk mengingatkan firman itu di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Bapak, dan hamba-Mu juga yang mau menyampaikan firman. Tuhan kiranya memakai hamba, Tuhan memakai segala kekurangan dan juga apapun yang hamba miliki, agar kiranya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Setiap peralatan yang kami pergunakan, tempat ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ini adalah pesan Petrus kepada saudara-saudara seiman yang memang tersebar. Kalau kita ingat tentang surat Petrus ini dituliskan kepada orang-orang yang tersebar, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan juga saudara-saudara yang lain. Ya. Di mana memang mereka di sana disebut adalah orang-orang yang pendatang, ya, orang-orang perantau. Mana di Yerusalem terjadi penganiayaan yang begitu berat, penganiayaan yang kalau kita ingat gereja mula-mula di mana Saulus belum bertobat, ya, di sana di Yerusalem tersebut gereja sedang dianiaya, dikejar-kejar, bahkan sampai ke rumah penduduk-penduduk dikatakan. Dia mengejar-ngejar mereka, orang yang percaya kepada nama Tuhan dikatakan. Ya. Sehingga Petrus di sini menguatkan hati mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan harapan-harapan juga supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya teringat akan hal itu ketika kita juga sering, saya yakin, ketika kita berangkat ke suatu tempat ataupun ke kita anak kita, saudara kita, teman kita, orang-orang yang kita kasihi misalnya mau meninggalkan kita, kita memberikan nasihat, arahan, ataupun dorongan, semangat bagi mereka, ya, supaya mereka tidak merasa kesepian, mereka juga tidak putus asa. Nah, di sini Petrus melalui firman Tuhan, dia memberikan nasihat. Yang pertama adalah dikatakan ayat 13, mempersiapkan akal budi. Ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sini tertarik, sama seperti Paulus di Efesus dikatakan dia berdoa supaya orang-orang Efesus tersebut akal budinya atau pikirannya dikatakan dipenuhi dengan hikmat. Nah, di sini dikatakan siapkanlah akal budimu. Kalau coba saya lihat dengan bahasa aslinya lebih condong kepada ikatlah akal budimu, ikatlah pikiranmu dikatakan. Dia menuju kepada kebudayaan di sana. Kalau kebudayaan di sana itu mereka pakai jubah, supaya jubahnya itu tidak terhalang, jadi mereka ikat tuh, keikat pinggangnya. Seperti kita pakai sarung, jadi dibuat ikat pinggangnya di sini sehingga seperti celana. Ketika dia lari, dia tidak menjadi penghalang bagi dia, ya, supaya lebih bebas, kira-kira begitu, ya. Dan dia lebih bisa berawas-awas kepada batu atau tidak tersandung. Kan itu kalau kita lari dengan misalnya, apalagi anak-anak SMP ya, SMA sekarang kan rok panjang tuh. Mereka rata-rata nggak bisa lari, ya. Kalau terlambat tuh susah lari. Ya, larinya juga paling begini-gini doang, ya, nggak bisa kenceng, ya. Kenapa? Karena panjang roknya. Sama seperti itu. Orang-orang di sana kan rata-rata pakai jubah, ya, jubah yang panjang itu. Nah, mereka biar lari cepat tuh diikat di sini, ya, di tengah-tengah kakinya, ya. Nah, di sini dikatakan pikiran kita itu harus diikat, dijaga dengan kuat supaya bisa berhati-hati, supaya lebih was-was dikatakan. Nah, di sana, ya. Jadi sama seperti tadi ikat pinggangnya. Jadi pikiran kita itu rupanya harus bisa terkontrol, terjaga dengan baik, gitu, ya. Kenapa? Karena di sana langsung ditunjukkan waspadalah. Ya. Karena pikiran ini memang banyak dikatakan, ada si penafsir yang mengatakan pikiran bisa aja tidak was-was,
Pikiran bisa saja memikirkan hal-hal yang lain yang perlu harus dijaga, dikatakan. Bisa itu kekhawatiran, bisa itu harta dunia, bisa itu keinginan, bisa itu juga jabatan, dan lain sebagainya. Katanya kalau tafsiran mengatakan, pulpit ya, mengatakan bahwa hal-hal tersebut bisa mengganggu pikiran kita. Sehingga dikatakan, berhati-hati ya, was-waslah, dan langsung selanjutnya, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Waspadalah, berjaga-jagalah, berhati-hatilah, dikatakan akan pikiran itu. Hati-hati, dikatakan. Mereka memang di sana, kalau orang-orang yang di Pontus Galatia tersebut ya, mereka sedang ada nabi-nabi palsu. Nah, nanti selanjutnya itu di ayat berikutnya, di sana nabi-nabi palsu akan muncul di Petrus itu. Mereka sedang diserang oleh nabi-nabi palsu, oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Bahkan dikatakan nabi-nabi palsu itu pernah mengecap karunia Yesus Kristus. Bahkan mereka pernah mengenal Yesus Kristus. Makanya dikatakan ada muncul di sana bagaikan anjing kembali memakan muntahnya dan babi kembali kepada kubangan. Itu untuk nabi-nabi palsu, dikatakan mereka. Ya, kalau kita lihat next ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas di situ. Itu yang sedang mereka hadapi. Sehingga dikatakan berhati-hati pikirannya, was-was pikirannya, jangan sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran mereka. Kalau sekarang apa yang harus kita was-was? Pikiran kita was-was terhadap apa? Jangan sampai juga sekarang kalau kita lihat kebaktian banyak yang menyenangkan manusia ya, menyenangkan hatinya, menyenangkan jiwanya, bukan menyenangkan Tuhan. Banyak datang orang kebaktian untuk sukacitanya doang, untuk keenakan jiwanya doang, untuk kegembiraannya doang. Sementara untuk menyembah Tuhan atau memuliakan Tuhan menjadi urusan berikutnya. Ya kan? Kalau kita lihat ya, rata-rata sekarang sedang dinabobokan dengan puji-pujian yang menyenangkan telinga. Dan itu akan muncul dongeng-dongeng. Ada gembala yang hanya apa? Kutip satu ayat langsung cerita panjang lebar. Dan yang berikutnya ada juga yang dengan mimpi-mimpi. Sekarang mimpi-mimpi dikaitkan dengan firman Tuhan. Padahal tidak ada hubungannya. Mimpi itu hanya apa? Bunga-bunga tidur, ya nggak sih? Mimpi itu hanya bunga-bunga, bebas mau mimpi apapun. Firman Tuhan sudah cukup. Jadi mimpi nggak usah kita kait-kaitkan dengan firman Tuhan. Mimpi itu tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Kalau dulu, oke, bisa dipakai. Karena firman Tuhan belum lengkap. Jadi kalau sudah lengkap, mari firman Tuhan kembali, bukan mimpi. Jadi jangan sampai dikatakan pikiran kita ataupun pola pikir kita dipengaruhi oleh itu. Makanya dikatakan waspadalah, berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran tersebut. Dan letakkanlah, dikatakan. Baru langsung dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tadi kita, sudah siapkah kau menyambut Tuhan? Pengharapan kita itu memang benar-benar harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Harta di dunia ini, jabatan dan lain sebagainya, itu akan kita tinggalkan. Tapi pengharapan kita harus tetap kita letakkan kepada Yesus Kristus. Kita harus mempersiapkan diri menyambut Dia. Kita harus mempersiapkan pikiran kita sehingga nanti perbuatan kita juga sesuai dengan pikiran tersebut. Jadi di mana kita letakkan pengharapan kita saat ini? Itu menjadi pertanyaan adalah di mana kita letakkan? Apakah kita letakkan kepada kasih karunia Yesus Kristus? Kemurahan Yesus Kristus, sama seperti yang kemarin 2 minggu yang lalu. Ikut Yesus bukan berarti tidak menderita, kata Petrus. Ikut Yesus bukan berarti tidak akan mengalami kekurangan. Ikut Yesus bukan berarti akan sukacita, happy, gembira,
Tidak ada kesulitan, tidak. Bahkan dikatakan ketika kita ikut Yesus, penderitaan menanti kita di dunia ini. Ya. Ada orang mengatakan, ya Yesus saja menderita, apalagi kita. Kan itu. Yesus saja dibunuh, apalagi kita. Bahkan kalau Yohanes pasal 16 ya, bahwa dikatakan orang yang mau membunuh kita itu dikatakan beramal buat Allah, ya kan itu. Bahkan itu suatu kemuliaan bagi mereka, kan itu. Makanya ya siap sedia. Kita akan dicaci maki, kita akan dikucilkan dan lain sebagainya. Kita akan mengalami itu. Jangan menderita, jangan kecil hati. Ya kan? Ayat 11 dikatakan di sana. Ayat 11. Mulai dari ayat 7 ya. Saya bacakan pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Maaf, dari ayat 6 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, dikatakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu dikatakan kepada mereka. Itu masih dalam pasal yang sama. Ibaratnya, jadi waspadalah pikiran kita. Jangan nanti berpikir, ke Psalm 3 ujiannya gitu-gitu aja. Tidak membawa jiwa kita, ya, tidak menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan hidup kita, ya, tidak seperti tidak ada sukacita. Kita fokusnya bukan ke jiwa. Jiwa itu bisa dipengaruhi oleh musik, ya, perasaan. Contohnya, anak saya misalnya nangis padahal dia salah, saya bisa iba kepada dia. Saya bisa juga ikut nangis mengalami kesedihan. Itulah perasaan. Perasaan itu bisa tertular. Padahal belum tentu dia benar atau enggak. Bisa aja dia salah. Sehingga diomelin ibunya misalnya, dia memang harus didisiplin misalnya, ya kan? Jadi kalau kita pikiran itu, makanya kalau Rasul Paulus selalu pikiran, akal dikatakan. Orang Kristen itu harus kepada akal, pemikiran. Karena perasaan itu bisa disesatkan. Perasaan itu bisa kita terbuai. Ya. Sama seperti yang tadi ya. Perasaan itu misalnya seseorang sedih, menangis, kita bisa menangis. Kita bisa ikut sedih. Padahal dianya itu belum tentu benar atau tidak. Bisa aja dia salah. Tapi dia menangis, kita jadi iba, membenarkan dia. Hati-hati. Ya kayak di sini dikatakan, hati-hati pikiran kita. Waspadalah dikatakan. Letakkanlah pemikiranmu kepada pengharapan akan Yesus Kristus yang nanti akan dinyatakan untuk kita. Yang kedua, setelah dikatakan waspada, langsung kepada penerapan dikatakan. Pikiran itu harus sejalan dengan, karena pikiran itu sejalan dengan perbuatan. Apa yang kita pikirkan, bisa itu yang akan kita lakukan. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rupanya setelah pikiran itu dibenarin oleh Dia, pola pikir kita baharui, maka kita harus hidup kudus. Mau tidak mau, anak Tuhan itu harus hidup kudus. Tidak bisa memang sempurna, tapi kita harus menuju kesempurnaan. Ayat yang paling pas lagi di sini adalah dikatakan. Mari kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3. 1 Petrus pasal 4
Petrus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3. Saya minta untuk Wanda bacakan buat kita. Bisa kelihatan Wanda? 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam kemelukan hawa nafsu, Baik, saya baca sekali lagi ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang dikatakan. Waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk apa? Kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Waktu kita singkat saat ini. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa aja kita meninggal dunia. Jangankan besok, nanti kita nggak tahu. Jadi harus ada di dalam pikiran kita. Jangan-jangan saya dipanggil Tuhan, nanti saya harus tetap hidup kudus. Jadi kita harus siap sedia kapanpun. Jadi itu, sehingga kita memuliakan Dia. Ya? Jangan kita pikir hidup kita masih panjang. Jangan kita pikir hidup kita ini terserah sama kita, tidak. Jadi waktu yang sisa ini yang masih dikasih kepada kita dikatakan, hiduplah menurut kehendak Allah. Kenapa dikatakan? Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Udah banyak waktu yang kita gunakan untuk menyenangkan diri kita, ya kan? Memang di dalam keinginan kita mau menyenangkan Tuhan, tapi nyatanya mungkin nggak bisa seutuhnya, ya kan? Tetap juga untuk keinginan kita, gitu. Itu yang dimaksud, untuk menyenangkan orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dahulu kita sudah hidup seperti itu. Walaupun memang mungkin kita nggak minum-minuman kemabuk-mabukan, tapi melakukan kehendak kita, keinginan kita, memuaskan hidup kita, sama aja dengan itu. Sama aja. Sama keinginan itu. Mungkin kita nggak ada pesta pora, tapi fokus kita untuk diri kita sendiri sama dengan itu. Makanya dikatakan di ayat pertama ini, di ayat 15 tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidup kita harus menjadi kudus. Menjadi berarti ada proses, ya? Ada perubahan sedikit demi sedikit. Anak Tuhan itu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, menjadi tanda tanya, apakah dia anak Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena Roh Kudus dikasih ke kita, ya enggak? Roh Kudus dikasih untuk merubah hidup kita. Roh Kudus, ketika kita percaya, Roh Kudus turun untuk mengubah kita, menginsapkan kita, dikatakan. Jadi harus ada perubahan. Dahulu misalnya, oke lah, sering main judi misalnya, ya sekarang jangan lagi main judi sekali seminggu, main judi misalnya sekali sebulan, makin lama udah menyadari bahwa itu dosa, udah stop. Ada peningkatan menjadi kudus, dikatakan harus ada pikiran kita tuh menjadi kudus. Mengapa dikatakan? Mengapa kita harus menjadi kudus? Karena standar kita bukan pendeta. Standar kita bukan gembala sidang, ataupun bukan kakak rohani, ataupun teman seiman, ataupun yang lain.
Tetapi standar kita dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena Allah kita Allah yang kudus. Harus ada perubahan dalam hidup. Harus ada kekudusan. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan, tidak. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, perubahan dituntut bagi hidup kita. Mari kita buka Roma pasal 12. Saya yakin sudah pada hafal ayat itu ya, Roma pasal 12. Kalau ayat satunya kan supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Ayat 2-nya langsung kita ditegur atau diingatkan ya, diperingatkan. Saya baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 2. Karena itu, Roma pasal 12 sudah, ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Langsung dikatakan disuruh mempersembahkan tubuh, bentuk ibadah kita yang kudus ya. Kita harus menjadi kudus dan kita persembahkan juga kudus. Langsung ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kembali lagi akal budi kita dibaharui. Bukan perasaan kita, akal budi kita, pemikiran kita harus dibaharui. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola pikir kita harus kita baharui. Jadi ketika kita nongkrong kita harus ingat, oh saya kan anak Tuhan, ya kan? Saya kan anak-anak Tuhan, gitu ya. Dimanapun kita harus kita ingat anak Tuhan. Posisi kita sebagai anak Tuhan, bukan anak dunia ini lagi. Makanya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena kita bukan anak dunia ini lagi. Kita dituntut menjadi serupa dengan anak Allah. Karena kita anak Allah. Kita dituntut serupa dengan Allah. Karena kita anaknya. Bukan anak dunia ini. Jadi wajar dong. Kalau orang-orang dunia, so alim kamu, itu wajar. Karena, maaf kata kasarnya, kita beda. Saya anak Tuhan. Anda belum tentu anak Tuhan. Terkadang memang kasar ya, seolah-olah kasar, tapi faktanya memang itu. Kita sebagai anak Tuhan, pola pikir kita harus kita rubah. Dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Biarkan orang dunia mengejek kita, orang dunia menuduh kita, memang pasti akan dituduh, pasti tidak akan senang, itu sudah pasti. Karena memang kita dituntut tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau mau memang saudara, teman-teman kita di dunia ini senang dengan kita, berarti kita harus menjadi serupa dengan dunia ini, menjadi seperti mereka ya. Tapi bukan berarti ya, tapi ingat, bukan berarti kita tidak bergaul dengan mereka, tidak ngobrol dengan mereka, tidak. Bahkan kita dikatakan menjadi saksi buat mereka. Karena kalau kita serupa dengan mereka, bagaimana kita menjadi saksi dengan mereka, ya kan? Sama seperti misalnya, saya datang ngobrol dengan teman-teman saya. Ngobrol, bahkan seperti biasa, ada di situ minuman, misalnya minum-minuman, saya ikut minum juga, ikut mabuk dengan mereka. Apakah saya menjadi saksi buat mereka? Sama seperti ngomong juga kasar sama omongan mereka, ya kan? Apakah saya menjadi saksi di situ? Enggak, saya sama dengan mereka berarti. Seperti mereka percis. Tapi kalau saya datang kepada mereka berbeda dengan mereka, saya bisa menjadi saksi dengan mereka, kepada mereka. Saya tidak minum, tapi nongkrong misalnya dengan mereka. Saya tidak ikut dengan bahasa mereka, tapi saya ikut ngumpul dengan mereka. Saya berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Di sana jelas dikatakan alasannya. Kenapa kita harus berbuat seperti itu? Kita kembali kepada ayat yang tadi. Tetapi hendaklah kamu menjadi ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat
Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 15 dan ayat 17. Di sana dikatakan sama seperti di ayat 14 dan 17, di sana dikatakan anak-anak. Di ayat 17 juga dikatakan menyebut Bapa, berarti kita anaknya. Kenapa? Karena pada saat kita, dimanapun kita berada, jabatan Bapa kita pertaruhkan. Nama keluarga kita pertaruhkan. Nama keluarga kita pertaruhkan. Di dalam setiap tingkah laku kita. Contohnya seperti ini. Ketika anak saya misalnya nanti ya, Theodora, hidupnya baik, bagus tuh anaknya si Guntur. Kan itu. Nama keluarga enak kan? Harum. Tapi ketika dia juga berbuat jahat misalnya, masa sih kelakuannya seperti itu anaknya si Guntur? Masuk lagi kepada jabatan orang tuanya. Masa sih anak pendeta seperti itu? Ya kan? Nama keluarga itu dipertaruhkan. Makanya dikatakan di sini sangat tegas, hiduplah kamu kudus sebab Bapa kita itu kudus. Karena nama Allah itu kita pertaruhkan juga. Keluarga Allah juga kita. Masa sih anak Tuhan begitu? Ya kan? Masa sih anak gereja Salom 3 begitu sih kelakuannya? Kan itu. Nama keluarga itu di dalam setiap kehidupan kita pertaruhkan. Sama seperti di sini. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Di ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Makanya dikatakan di sana, kalau memang kita memanggil Dia ya Bapa, Allah kita, bahkan Bapa kita yang lebih dekat dikatakan, kita harus takut karena Dia kudus. Bahkan juga dikatakan karena Dia akan menghakimi seluruh perbuatan kita. Ya kan? Makanya kita harus, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Makanya dikatakan di sana, Petrus dimulai dengan mengubah pola pikir mereka. Bahwa ingat, fokus kita kepada Kristus sekarang. Dan yang kedua dikatakan, kamu adalah anak Allah. Sehingga dimanapun kamu hidup, dimanapun kamu berada, hiduplah kudus. Karena nama Allah itu kita pertaruhkan. Nama Bapa kita itu nanti kita tetap akan bawa. Kalau kita anaknya. Tapi kalau nggak anaknya ya nggak apa-apa kan itu. Tapi kalau kita anaknya, pasti harus ada perubahan. Dan yang kedua, karena Dia akan menghakimi. Memang orang yang sudah ada di dalam Kristus tidak ada penghakiman lagi nanti. Ketika kita sudah meninggal, kita sudah di sana, tidak ada penghakiman buat kita, ya. Tapi di dunia ini ada teguran buat kita, hajaran buat kita. Barang siapa ku kasihi, ya ku hajar dan ku tegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Wahyu 3:19. Bertobat dikatakan. Karena ya Ibrani juga mengatakan, jangan anggap enteng akan didikan dan hajaran Tuhan. Kita dihajar, ditegur, dibentuk. Ya. Kenapa? Karena nanti di surga nanti kita tidak ada lagi. Kalau kita anaknya, kita tinggal masuk surga, menikmati. Kenapa? Mari kita buka dari mana itu, Roma pasal 8. Ya. Roma pasal 8 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus.
dari hukum dosa dan hukum maut. Memang bagi kita tidak ada hukuman lagi. Tetapi hajaran, didikan itu bahkan dikatakan di Petrus, next lagi kita akan belajar itu, bahwa bahkan Allah memulai daripada rumahnya dulu. Jemaatnya lebih dahulu, dia hajar lebih dahulu. Kenapa? Karena dia mau memurnikan. Tadi dikatakan di Petrus, bahkan ujian itu adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi kalau kita dihajar karena kita memang berbuat dosa, karena kita memang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya udah, bertobatlah, ya kan? Jangan-jangan itu dihajar untuk apa? Memurnikan iman kita. Bisa aja. Jangan-jangan itu bentuk sayangnya Tuhan kepada kita. Berubahlah, berarti kan? Karena di dunia ini kita akan dididik dan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sempurna. Mari kita buka Matius ya. Karena ini adalah tujuan hidup kita. Ini tuntutan hidup kita dikatakan bagi orang Kristen. Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48, saya minta Lucy bacakan buat kita. Iya. Karena itu dikatakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sama seperti Bapa kita adalah sempurna. Kita dituntut harus menjadi sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kita menjadi sempurna. Arah ke sana, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mampu melakukannya? Galatia pasal 5 dikatakan ya solusinya. Mari kita buka Galatia pasal 5. Itu yang bukan asing lagi bagi kita. Galatia pasal 5 ayat 16 ya sampai dengan ayat 19. Saya bacakan sampai dengan ayat 22. 16 sampai dengan 22 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, ayat 24, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan berarti mematikan. Ya kan? Sama seperti Yesus disalibkan, mati.
demikian juga kita harus menyalipkan keinginan-keinginan di atas. Bagaimana caranya? Dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus kita harus beri hidup. Roh Kudus harus kita senangkan, ya. Jangan kita cemarkan. Karena bait kita ini juga adalah bait Roh Kudus dikatakan. Jangan kita cemarkan. Baik, yang kedua tadi, kita hidup kudus. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita ditebus dengan harga yang mahal. Mari kita kembali kepada Petrus tadi. Karena kita ditebus dengan harga yang mahal. 1 Petrus pasal 1, ya, kita kembali kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dikatakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan darah yang murahan, ya. Sama seperti saudara, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya punya sesuatu yang mahal harganya, Bapak, saya yakin Bapak Ibu pasti akan jaga, tidak sembarangan dibuatnya, kan. Handphonenya misalnya kalau harganya cuma 1 juta, ya nanti juga bisa rusak, dibeli lagi aja, nggak bakalan dibenerin misalnya, kan. Karena benerinnya paling kena 500.000. Coba kalau harganya 6 juta, 10 juta, rusaknya cuma 1 juta misalnya, pasti dibenerin. Kenapa? Karena mahal harganya. Harganya itu mahal, ada nilainya, ada harga di situ, ada yang dibayar di sana. Sama seperti itulah juga hidup kita. Hidup kita ini yang dahulunya sia-sia dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu hidup kita sia-sia, tidak ada harapan. Meninggal dunia ya udah, sampai kepada kuburan aja, ya kan? 2 kali 1, ya kan? Paling juga ya, paling tempatnya mungkin ya agak mewah, yaitu mewah di dunia ini aja, ya kan? Kalau di sana sama aja, mau mewah kek, mau apa kek, mau banjir-banjiran kek, nggak ada masalah, ya. Nggak ada di pertentangan datang misalnya demo, ya kan? Bangun lagi, ya, kenapa kamu kasih saya di banjir-banjiran? Saya yakin nggak ada. Kenapa harta saya nggak dibawa? Belum ada kayaknya, ya? Dulu hidup kita sia-sia. Kenapa? Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang pilihan, ya. Kita bukan anak Allah dulu, ya kan? Kita dijadikan karena Allah, kita ditebus dikatakan. Kita bahkan terjadi, ya, oleh dosa kepada Allah, ya, kita harus ditebus, tidak berkenan kepada Allah. Dikatakan di sana, cara hidupmu yang sia-sia kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan yang sembarangan. Perak udah mahal, emas paling mahal juga. Tapi bukan itu yang bukan itu. Tetapi dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, dikatakan. Sempurna. Darah itu darah yang kudus karena darah Allah sendiri. Kita dibayar dengan darah Allah sendiri. Darah Kristus dikatakan. Firman Tuhan mengatakan sendiri darah yang mahal. Walaupun memang kita dibenarkan, walaupun kita ditebus dengan kasih karunia, tetapi bukan murahan. Keselamatan itu tidak murahan, Bapak Ibu. Keselamatan itu mahal. Mendapatkannya yang dikasih kepada kita kasih karunia. Makanya sering saya sendiri, saya sangat bersyukur. Saya bisa selamat bukan karena perbuatan saya. Saya bisa selamat bukan karena kebaikan saya, tidak. Karena saya tidak baik.
Saya mungkin sering menyakiti orang lain hatinya, apalagi anak-anak SMP sering mungkin marah-marah ya kan. Gimana caranya? Tidak marah, tugas nggak dikasih ya kan, kita marah ya kan. Kita udah ingatin ya, apalagi sampai sekarang kan mau penyerahan nilai. Udah dari kemarin, udah 2 bulan yang lalu. Segera ulangan harian, udah ya kan, kasih ulangan harian. Sampai sekarang masih aja belum ulangan harian. Udah terus tiap minggu udah jeli ingatin di WhatsApp ya kan. Kita kadang marah kan. Sama mungkin ke anak-anak kita. Marah ke orang lain juga mungkin kita bisa marah, emosi dan lain sebagainya. Untung bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal dari dosa-dosa kita. Karena hukuman dosa ada, yaitu maut. Kita ditebus, dan bukan setengah-setengah ditebus. Mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Baik, udah ketemu, saya minta Repor bacakan buat kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita dibeli dari siapa sih? Kita dibeli bukan dari iblis ya, tapi dari Allah. Karena Allah tidak berkenan kepada kita, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa oleh iblis yang mensiasatkan kita. Tapi kita dibeli lagi. Dengan harga itu, dia serahkan kepada Allah, dan Allah berkenan dengan darah yang kudus tersebut. Sehingga kita berkenan kepada Allah. Mari kita lihat. Sama ayat Korintus juga, 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Sebelahnya ya. Saya minta untuk Jojo bisa ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Iya, kamu telah lunas dibayar, dikatakan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas ya, kita tergade berarti seluruhnya ya, seutuhnya. Kita udah lunas, makanya jaminan keselamatan itu ada bagi kita. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita dibayar bukan dicicil, bukan kredit, ya, tapi lunas. Semuanya lunas. Ya, kalau kredit kita nggak sanggup bayar kreditnya, cicilan kita ditarik, ya kan? Sama dulu mungkin mobil saya nggak lunas saya bayar, nggak semampu bayarnya lagi, ya akan ditarik karena cicil. Tapi kalau kita bayar cash, ya semuanya jadi milik kita. Sama seperti itu. Mau kita rusak, mau gimana, itu udah milik kita. Demikianlah manusia itu, kita itu. Semuanya sudah dibeli kita. Sampai kita nanti meninggal dunia, sampai kita meninggalkan dunia ini, kita sudah dibayar. Dosa kita itu dibayar. Makanya tadi berkaitan, tidak ada lagi penghukuman buat kita. Tidak ada lagi upah dosa itu bagi kita di sana, nggak ada lagi. Langsung kita meninggal ya, kita percaya kepada Yesus Kristus, langsung ke surga. Dari mana kita lihat orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ya? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Langsung dia dikatakan bersama dengan Kristus. Kita juga ya, kita percaya kepada dia, kita percaya kepada Yesus Kristus, langsung bersama-sama dengan dia di surga. Itu satu contoh langsung Yesus katakan kepada kita. Makanya kita yakin, bahkan yakin ya, firman Tuhan yang mengatakan. Tetapi di dunia ini ada nggak hajaran? Ada hajaran buat kita. Ada teguran, ada pendidikan buat kita supaya kita sempurna, dikatakan. Ya? Nah itu. Jadi
kita dituntut kudus, kita dituntut sempurna, sama seperti ayat yang ke-20 tadi dan juga ayat 23 tadi, diakhiri dengan memuliakan Tuhan, dan ayat 23 juga dikatakan, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ayat 20 tadi dikatakan di sana 6 ayat 20. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Selalu ya. Jadi berkaitan tadi, dituntut kudus, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kita kembali ke Petrus tadi. Itu endingnya di sana. Petrus mengatakan kepada mereka harus mengasihi, bahkan menghormati dikatakan. 20 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di sana dikatakan bahwa Yesus sudah dipilih, bahkan dunia. Sebelum dunia dijadikan, Yesus memang sudah dipilih untuk menjadi penebus buat kita. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di sini dikatakan ayat 20, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Endingnya dikatakan kepada mereka, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, kita mau memuliakan Allah dikatakan. Maka dengan itu, marilah saling mengasihi dikatakan, kasihilah saudaramu. Kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dikatakan, saling mengasihi. Dan dikasih lagi alasannya di bawah, karena kita bukan dilahirkan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Maksudnya di sana, semua yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Semua yang kita lakukan itu bukan fana lagi. Semua di sana ada upahnya. Makanya, ya kita harus berlomba-lomba bahkan. Kalau di sana dikatakan, makanya kita buka ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Ini masih Petrus ya. 1 Petrus pasal 2 di pasal selanjutnya ya. Ayat 17. Saya baca dari ayat 8 dari ayat 17 sampai dengan 19 ya. Dari 16 sampai 19. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis dikatakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau memang kita karena mencuri digebukin, ya itu memang udah hukumannya kita, ya kan? Karena kita berbohong dimarahi, itu udah memang hukuman kita. Tapi dikatakan kita berbuat baik, mengasihi orang tetapi masih digebuki, masih dikucilkan, yaitu baru kasih karunia Allah dikatakan kepada kita. Bahkan di ayat 18-nya ini sangat keras ya.
Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan pemarah, tetapi juga kepada yang bengis. Dikatakan peramah, yang baik, yang mengasihi. Enggak hanya ke situ, yang bengis saja pun kita tunduk. Karena ketika kita berbuat baik di saat begitu, itulah kasih karunia Tuhan. Dan itu tidak sia-sia bagi kita. Itu Tuhan tidak tutup mata untuk itu. Makanya di ayat 24 dikatakan di sana, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Diakhiri dengan ini kepada mereka. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Semua yang hidup itu sia-sia. Dikatakan kemuliaannya pun seperti bunga rumput, itu sia-sia kalau tidak di dalam Tuhan, kalau belum dilahirkan kembali dari benih yang panah. Harus dilahirkan kembali dia kepada benih yang tidak panah, sehingga tidak sia-sia. Jadi apa yang dapat kita pelajari di sini? Petrus mengingatkan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami di negeri orang, bahkan dikatakan mereka menumpang, sama seperti kita juga menumpang di dunia ini. Kita bukanlah anak-anak dunia ini. Mari kita siapkan akal budi kita. Jangan sampai kita terseret dengan ajaran, dengan yang lain, dengan keinginan kita, sehingga pengharapan kita itu beralih dari kepada Yesus Kristus dan kepada yang lain. Dan yang kedua, marilah hidup kita semakin kudus. Mengapa? Karena Allah yang memanggil kita, yang kita panggil dia juga Bapa, adalah kudus. Dia yang memanggil kita adalah kudus. Bapa kita adalah kudus. Namanya dia kita pertahankan, jabatannya dia juga kita pertahankan. Dan yang alasannya yang ketiga adalah karena kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri, dan dibayar dengan lunas. Sebab itu, marilah kita menaruh kasih dengan tulus ikhlas kepada persaudaraan kita dan saling mengasihi, sebab tidak ada yang sia-sia buat kita. Yang lain itu sama seperti rumput, yang lain itu sama seperti bunga yang akan hilang, tetapi bagi kita tidak ada yang sia-sia. Kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan akan firman tersebut. Biarlah kiranya Engkau mengubah akal kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengarahkannya kepada pengharapan Yesus Kristus. Pengharapan yang telah Engkau berikan kepada kami. Supaya pola pikir kami dirubah, dibaharui. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami berbeda Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Engkau, Bapa kami yang kudus, yang memanggil kami adalah kudus. Dan kami juga boleh menjadi serupa, menjadi kudus. Kami boleh memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan menolong kami Bapa. Seringkali kami mungkin jatuh, seringkali kami mungkin tidak kuat dengan pengaruh dunia dan lain sebagainya, sehingga kami tidak menjadi kudus. Namun biarlah kiranya kami boleh berusaha, kami boleh semaksimal mungkin untuk menjadi sempurna, karena Engkau adalah yang memanggil kami adalah sempurna. Kami bersyukur Tuhan, karena kami juga ditebus dengan darah-Mu yang kudus, dan juga darah yang begitu mahal, karena darah itu adalah darah Allah sendiri. Darah anak domba yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang sempurna Tuhan. Sungguh kami mahal di hadapan-Mu. Sungguh kami Tuhan berharga di hadapan, sehingga Engkau rela menebus kami dengan harga yang mahal. Padahal kami Tuhan hanyalah debu. Padahal kami Tuhan hanyalah manusia yang Engkau ciptakan dari debu tanah. Namun Engkau berharga di mata kami. Di mata-Mu kami berharga juga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penebusan tersebut. Kami berdoa jikalau juga Tuhan
Ada anak-anak Tuhan di sini yang belum mengalami penebusan tersebut. Biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, yang mengubah hati mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan penebusan tersebut. Mereka boleh percaya kepada Engkau Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami. Bapa kami juga Tuhan, biarlah kami boleh mengasihi saudara-saudara kami, bahkan yang tidak menyenangkan kami juga Tuhan, bahkan yang bengis juga Tuhan. Kami boleh mengasihi mereka, karena memang tidak ada yang sia-sia bagi hidup kami, tidak ada yang panah bagi hidup kami, karena semuanya itu Tuhan menjadi kasih karunia bagi kami. Ketika kami dibenci, tidak disenangi, ketika kami berbuat baik, biarlah itu menjadi kasih karunia dan menyucikan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.